Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku yang masih belajarnya di rumah ya, semoga tetap semangat mengikuti pelajaran ini, yaitu pelajaran pemrograman dasar. Kali ini kita akan belajar lebih jauh lagi sambil mempraktekkan, kita ngoding bareng lah istilahnya ya, sambil mempraktekkan pelajaran yang telah lalu, yaitu pelajaran tentang percabangan dan materinya tentang looping ya, kalau nggak salah tentang looping, percabangan dan looping atau perulangan. Oke, seperti biasa kita membutuhkan yang namanya aplikasi Pidroid 3. Kita buka, jalankan. Untuk kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan program yang kita buat sesuai dengan masalah yang ada, yaitu kita akan membuat program berat badan ideal. Cekidot ya, perhatikan dengan seksama. Program kita akan bisa digunakan untuk menghitung berat badan ideal. Jadi kita sudah menjadi seorang programmer nih ya, junior programmer. Jadi kita sudah bisa bikin aplikasi walaupun masih sangat sederhana. Ya mudah-mudahan nanti kalian bisa mengembangkannya sendiri ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Di sini Bapak contohkan untuk membuat berat badan ideal saja ya. Nanti kalian kembangkan, bisa mencari membuat program yang kira-kira bermanfaat lah. Tinggal cari permasalahannya apa, rumusnya apa, nanti kalian konversikan ke dalam program kalian sendiri. Oke, langsung saja. Untuk mencari berat badan ideal kita harus membutuhkan rumusnya ya, makanya kita harus cari nih rumusnya. Yuk kita searching. Ini Bapak sudah menemukan rumusnya di web hellosehat.com ya. Mempunyai berat badan tentu merupakan dambaan semua orang. Mengapa saya harus mempunyai berat badan ideal? Di sini langsung kita skip ya, ada iklan juga nih. Untuk mengetahui berat badan ideal yang Anda punya, Anda bisa menyesuaikannya dengan tinggi badan yang Anda miliki. Untuk menghitung berat badan ideal, Anda bisa menggunakan rumus Broca ya, yang ditemukan oleh Pierre-Paul Broca. Sangat mudah. Untuk mengetahui berat badan yang Anda punya, normal atau tidak, Anda bisa menghubungkan. Berikut ini merupakan cara menghitung berat badan ideal menggunakan rumus Broca. Pria, rumusnya berat badan ideal. Ini untuk pria, berarti untuk menghitung berat badan ideal kita harus punya dua kondisi nih. Yang pertama, kondisinya jika jenis kelaminnya pria, maka rumusnya yang atas nih, yang atas ya. Lalu jika berat badannya wanita, maka gunakan rumus yang bawah. Cuman kita lihat perbedaannya nih hanya satu nih. Kalau untuk pria dikalikan 10%, kalau wanita dikalikan 15%. Ininya hampir sama nih ya. Tinggi badan, tinggi, hanya pengkali di belakangnya. Oke, langsung kita buatkan programnya ya. Ini rumusnya bisa kita persingkat saja, berarti tinggal dirubah kalinya saja yang di belakang. Oke, cekidot, kita copy saja ya, biar kita tidak melihat lagi membuka lagi Google Chrome-nya. Kita copy, kita salin, kita buka programnya, kita kopikan di sini saja ya. Jadikan komentar, biar tidak hanya dianggap komentar saja, jadi tidak dianggap. Untuk membantu kita, kita bedah dulu rumusnya. Untuk mencari berat badan ideal, yaitu tinggi badan dikurangi 100, tinggi badan dikurangi 100, lalu jenis kelaminnya. Jadi kita di sini ada berapa variabel nih? Ada 3 ya. Yang pertama itu jenis kelamin,
Ini kan jenis kelamin pria atau wanita. Yang kedua yaitu berat badan. Yang ketiga yaitu tinggi badan. Yang selebihnya hanya angka dan pengalinya saja ya. Oke, langsung kita buat saja nih. Ini Bapak langsung ya. Nah, belum belajar ini ya. Kita langsung live aja nih. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim nggak ada masalah saat programnya. Pertama kita harus punya variabel jengkel jenis kelamin. Tapi di sini kita memerlukan tinggi badan. Jadi perlu dulu kita buat variabel tinggi badan. Tinggi badan. Ya, tinggi. Jadi kita harus meminta masukan dari user ya, meminta masukan. Kalau meminta masukan itu menggunakan input. Ingat, setiap pokoknya setiap programnya dinamis agar sesuai dengan inputan dari user itu berbeda-beda, makanya kita menggunakan input biar programnya dinamis ya. Masukkan tinggi. Nah, ingat di sini tingginya dalam sentimeter, jadi kita kasih keterangan di sini ya, sentimeter. Lalu kita ini ya. Oke, sekarang kita sudah punya variabel tinggi ya. Lalu apa di sini? Jenis kelamin ya. Jenis kelamin Bapak singkat jengkel saja ya. Bukan jengkel nih, tapi jenis kelamin singkatannya. Input langsung aja ya. Jenis kelamin pria atau wanita ya. Mana nih? Nah, udah nih. Ini kasih ini tanda ini biar enak, biar rapi. It's up. Nah, oke. Ingat di sini apalagi nih? Ini ada dua kondisi ya. Pria, wanita. Pria, wanita. Berarti kita menggunakan apa nih? Yaitu percabangan ya, percabangan. Berapa kondisi? Ada dua kondisi. Yang pertama kondisinya jika jenis kelaminnya pria, yang kedua jika wanita. If berarti pakai if ya. Jengkel sama dengan, ingat di percabangan menggunakan operator pembanding. Berarti kalau sama dengannya harus dua kali. Apa? Misalnya kita pria dulu. Pria. Nah, ini berarti jika jenis kelaminnya pria. Maka rumusnya yang mana? Tuh, yang ini. Berat sama dengan kita membuat variabel berat ya. Apa di situ rumusnya nih? Kita yang ini ya. Yang ini. Nih, yang ini nih. Berat sama dengan ini. Tinggi badan. Ini maksudnya yang kotak ini kurung ya. Nah, kita kasih kurung di sini. Nih. Tinggi dikurangi berapa? 100. Lalu di luar kan? Nih. Dia sudah dalam kurung di luar, dikurangi lagi.
ada 2 kurung nih, lihat tuh ya, ada 2 kurung ya. Tuh, kita yang mana tadi? Nah, ini dalam kurung ada 2 kan tuh. Tinggi dikurangi 100 ya. Lalu di yang di luar ya, di sini, di sini, di antara kurung ini. Ribet ya, kita hapus dulu aja. Dikali 10% ini 10%. Kalau persen itu bisa kamu tulis 10% itu berarti 10 dibagi 100. Kalau 1% berarti 1 dibagi 100. Berarti 10 dibagi 100 ya. Jangan lupa kurungnya. Nah, jadi ini tuh harusnya seperti ini nih. Ini maksudnya kurung, tanda kurung-kurang apa, kotak ya, kurung kotak ini maksudnya kurung ya, seperti ini nih. Kalau kita ganti ya, rumusnya ini hanya harusnya tuh begini ya, sama ya, 10 dibagi 100 beratnya. Ini untuk apa? Untuk pria. Kita print. Print. Kamu pria, kamu apa? Kamu nah, kamu pria, berat badan ideal harus berapa? Harusnya ya, koma berat. Hasil dari ini nih, kamu pria, berat badan ideal harusnya beratnya ini nilainya ngambil dari mana? Yaitu ngambil dari yang ini nih, yang dari yang atas. Nah, ngambil dari sini beratnya. Oke, kilo ya, kita kasih kilo nih. Koma lagi, tanda kutip lagi, kilogram. Oke, ini untuk yang pria. Nah, sekarang untuk yang wanita, kita bisa menggunakan else atau elip lagi. Kenapa saya di sini menggunakan elip? Biar jelas ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu salah memasukkan jenis kelamin misalnya, gitulah ya, misalnya nggak ada jenis kelaminnya, salah, maka programnya akan meminta suruh menuliskan jenis kelaminnya yang benar ya. Wanita 2. Nah, kita copy saja ya, yang ini sama kan, ya kita ganti saja. Nah, kita salin, kita copy ya, kita paste di sini. Nah, kamu wanita, berat badan ideal harusnya. Nah, ngantuk nggak? Semangat. Nah, ininya berapa perbedaannya nih? Untuk wanita bedanya hanya di sini nih, 15%. 15% itu berarti 15 dibagi
100. Oke, kita coba jalankan, harusnya sampai sini sudah benar. Tapi kita tambahkan lagi nih satu kondisi nih. Jadi ketika pria ini sudah benar, wanita sudah benar, kita tambahkan lagi sekalian saja ya. Kita tambahkan lagi di sini ya, else. Selain dari jenis kelamin di atas, print tulis jenis kelamin dengan benar. Takutnya kan ada yang ngasal nih bikin programnya ya. Oke, coba kita jalankan. Masukkan tinggi 160. Masukkan jenis kelamin pria. Nah, ada error nih. Nah, kalau menemukan error seperti ini kita harus baca ya. Nah, biasanya ada di yang paling bawahnya ya. Ada yang di paling bawah. Ya. Type error unsupported operand type S for star and integer. Nah, kita lihat di sini. Oke. Salahnya di sini ya, untuk tinggi. Untuk tinggi itu nilainya harus integer. Sementara untuk input di sini, semua jenis input akan menghasilkan nilai string ya, atau teks atau huruf atau apalah, pokoknya kata ya. Makanya kita menambahkan konversi. Nah, kita harus konversikan dulu, yaitu string ke dalam integer atau angka, bisa float, bisa integer. Makanya kita konversi menggunakan seperti ini, integer kurung buka, lalu di belakangnya kurung tutup. Berarti kita menggunakan fungsi integer untuk mengkonversi string ini menjadi angka. Sedangkan jengkel nggak usah ya jenis kelamin ya, karena inputannya pasti berupa kata. Yuk kita jalankan. Masukkan tinggi 160. Jenis kelaminnya misalkan pria. Nah, kamu pria, berat badan ideal harusnya 54. Selesai. Coba kita ulang lagi. Sekarang kalau wanita 168, 165, saya wanita ya. Wanita. Oh, kamu wanita, berat badan ideal harusnya 55 kalau tingginya 165 cm. Jadi yang kalau kelebihan atau kekurangan belum ideal ya. Oke, sekarang kalau ini kan ada kondisi yang ketiga nih, else ya, selain dari jenis kelaminnya. Kita jalankan programnya. 105. Misalnya gak jelas. Tulis jenis kelamin dengan benar, maka muncul peringatan. Oke, kita akan menambahkan ini kan misalnya kita mau ngetik ini lalu kita keluar lagi tekan ini ya. Kalau kita mau kondisinya pria, wanita harus gini lagi ya, ngetik lagi misalnya pria begini. Wah, program langsung selesai. Nah, kita akan memodifikasi perulangan kemarin ya, yaitu menggunakan perulangan while. Jadi programnya akan terus berulang selama usernya mengulangi programnya atau menjawab. Misalnya kan nanti setelah finish ini akan ada pertanyaan, apakah akan mengulang program ini. Jadi kalau misalnya iya, maka programnya terus berulang-ulang sambil user mengatakan iya. Kalau misalnya udah keluar ya. Oke, kita modifikasi. Itu kita bisa modifikasi di paling atas di sini ya, menggunakan while yang kemarin nih. Nah, misalnya kita buat dulu variabelnya
ulang, misalnya variabelnya ulangi ya, ulangi. Nah, misalnya sama dengan iya. Nah, di sini ini kan sama kayak kemarin ya. Kita modifikasi aja. While ya, ulangi sama dengan iya. Jadi lakukan jika ulanginya sama dengan iya, variabel ulanginya iya. Nah, maka ini programnya akan berulang. Oke. Titik 2. Nah, ini masih error nih. Tuh, error. Kenapa? Karena setelah while itu harusnya ada tab. Tuh, tab. Maka kita bisa tambahkan tab di sini. Kita blok dulu. Dari tinggi ini kita blok nih sampai sini, kita tab ya. Aduh, hilang, undo ya. Kita tab dulu. Kita tab ya, tab yang ini nih, tab. Set. Nah, jadi seperti ini. Ini di tab ya. Di tab. Ingat ya susunannya. Ini tab di sini nih. Ini beda. Nah, ini kalau misalnya kita perkecil lagi, ini akan susunannya menjadi bagus nih. Yang mana ya? Untuk pengaturan. Coba kita kecilin lagi font size-nya ya. 10. Tuh ya, jadi rapih ya. Susunannya seperti ini. While tab, maka sejajar tuh. Lihat susunannya ya. Setelah if ada lagi. Nah, terus kita jadikan pertanyaan. Ingat di luar if ya, tapi masih di tab yang while ini. Nah, kita pertanyaan. Ulangi sama dengan print apakah akan diulangi. Nah, kita kasih pertanyaannya. Nah, misalnya iya, tidak. Oke, kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masukkan tinggi 165. Pria. Lah, kenapa nih? Apakah akan diulangi tidak bisa diklik? Ada kesalahan nih, Masya Allah. Ini bukan print ya, ini kan meminta masukan dari user ya. Jadi input. Coba kita jalankan lagi. Masukkan tinggi 165. Jenis kelaminnya pria. Kamu pria badan ideal. Harusnya 58,5. Apakah akan diulangi? Maka akan langsung muncul pertanyaan. Misalnya iya. Jadi programnya berulang kembali ya. Masukkan tinggi 170. Wanita. Kamu wanita, berat badan ideal harusnya 59,5 kilo. Apakah akan diulangi? Misalnya iya. Masukkan tinggi 150. Jenis kelamin hahaha. Tulis jenis kelamin dengan benar. Apakah diulangi? Iya. Gagal ya. Selain dari iya, maka programnya akan selesai. Jadi demikian nih
pelajaran yang sangat panjang ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mohon maaf nih kalau videonya kepanjangan ya. Semangat terus buat anak-anakku yang lagi belajar di rumah ya, semoga tetap semangat belajarnya, jangan pernah menyerah atau kalah ya. Meskipun belajarnya masih tatap muka secara dari online ya. Silahkan dipraktekkan, dipelajari. Jika sudah, silahkan boleh dituliskan kembali atau dijelaskan kembali ya. Program ini dipraktekkan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah sekarang silakan nih tugasnya. Sama seperti kemarin, kalian sudah punya channel YouTube ya. Nah silakan direkam layar, lagi dipraktekkan ulang ini, yang ini dipraktekkan ulang kembali serta dijelaskan kembali ya di channel kalian masing-masing videonya. Dan Bapak punya tantangan nih, kalian bikin program yang ini nih kalau bisa ya, bikin program juga. Bikin program yang tadi mana ya? Ya ini kan untuk mencari berat badan ideal. Nah sekarang Bapak minta kamu bikin program ini ya, indeks massa tubuh ya. Silakan kamu bikin program indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu hasilnya bahwa kamu dikatakan kurus jika ini IMT ini berarti perhitungan dari sini, hasil dari IMT ini kurang dari 18,5, maka dikatakan kurus. Jadi nanti ada keterangannya, kamu kurus. Nah, terus jika IMT-nya, hasil dari IMT-nya sebesar 18,5 sampai 25, ya ini sama kayak kemarin nih, maka print kamu normal. Terus kalau misalnya IMT, nah ini hasil dari perhitungan rumus yang ini ya, ini dari hasil rumus yang ini, jika hasilnya 25,1 sampai 27, maka ada keterangannya kamu overweight. Nah, terus kalau IMT-nya lebih dari 27, kamu obesitas. Berarti kamu menghitung dulu nih nilai IMT-nya dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Berarti kamu ada berapa variabel nih? Ada 3 variabel. Yang pertama masukkan berat badan ya. Yang kedua masukkan tinggi badan. Yang terakhir IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Dan ini kondisinya kurus, jika kurus, jika normal, dan jika overweight dan obesitas. Silahkan dikerjakan ya. Nah, ini tantangan nih buat kamu nih. Kalau kamu bisa tantangan ini, ya alhamdulillah nih, kamu sudah menjadi bisa membuat aplikasi sendiri. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kamu bisa membuat aplikasi-aplikasi yang lain ya, diimplementasikan ke aplikasi yang lain. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. See you next time.